Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah bergabung ya Mbak Habibah dan Mbak Nadia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Habibah Jakarta ya. Nah, Ustaz. Mbak Nadia dari mana? Adri Ustaz ya ini. Mbak Ada. Nadia. Dari Masih bes. Pusat, Dari mana? dari Boyolali. Boyolali. Bentar nih kok ada yang feedback ini kenapa? Nah, dan insya Allah kita lanjutkan latihan yang sempat kita bahas daripada tes masuk syariah. Nah, apa? Mbak Nadia rencana Livia ngambil jurusan apa? Dari insya Allah Zat. Dari ya, temennya Mbak Zahra ya. Iya benar. Mbak Habibah, Aku mau ngambil syariah Ustaz. dari nah, nah, jadi mungkin yang Mbak Nadia bisa ngambil istifadah secara ini ya, literasi bahasanya. Dan untuk dari anak memang kurang paham, dan mungkin Mbak Nadia juga dulu pernah ikut yang ITAH juga. Iya benar Zat. Oh, gitu. Ini bukan Nadia MMQ, bukan, beda ya? Sepertinya bukan Zat, saya tidak pernah ikut. Beda Ustaz. Hmm. Nah, dikatakan di soal nomor 14, rajulun la yadri tawafa bil Ka'bah thalathan am arba'an. Ada seorang, dia nggak tahu sudah berapa kali tawaf keliling Ka'bah. Apakah sudah 3 putaran atau 4 putaran? Maka apa yang menjadi keharusan bagi dia? Fa'innahu, ada A, yabni alal yaqin, Ba, yu'idu tawaf, Jim, yalzamul fidyah, Dal, yukmil tawaf. Habibah, mal ijabah? Mbak Mengulang? Mbak Ustaz. Ya idat tawaf. Alba, maknanya yu'idu tawaf. Ya idat tawaf. Mengulang tawaf dari awal. Apakah Oh, demikian? mengulang. Oh ya, ya, ya milut tawaf apa Ustaz? Yukmil menyempurnakan tawaf. Yang delapan. Dal Ustaz kayaknya. Enggak, cuma masalahnya gini. Masalahnya. Si laki-laki tadi, dia lupa sudah 3 putaran atau 4 putaran gitu. Maka konsekuensinya apa? Harus diulang lagi. Kalau ngulang mungkin terlalu cepat ya. Iya sih. Kayak orang sholat. Cuman Orang baiknya sholat kayak gimana? dia sudah 3 atau 4 rakaat. Ijabah mada? Al-ijabah yabni 'alal yaqin. Ya. Dia ambil yang yakin. Kalau dia yakin 3 sudah ambil 3, maka tinggal disempurnakan 4 putaran berikut. Dan kalau dia yakin 4 sudah dianggap 4, tinggal nambah 3. Dia hanya lupa 3 atau 4. Ya, seperti itu. Ustaz. Nah, Afan, ini suara anak ini enggak ada feedback. Titik.
Kedengaran Ustaz. dua suara. Mantul. Mantul, Ustaz. Itu kenapa ya? Kurang tahu, Ustaz. Sudah benar. Enggak. Tes 1 2 3. Kedengaran? Udah, Ustaz. Mantul lagi. Tes 1 2 3. Apa? Tes 1 2 3. Cek. Masuk suaranya, Mbak? Masuk, Ustaz. Masuk Ustaz. Nah, next. Oh ya Allah, mantul lagi. Kenapa ya? Mungkin sinyal, Ustaz. Sinyal. Iya, Ustaz. Nah, suara Wes juga masuk. Nah, Ar-Raqam Al-Khamis Asyar. Hadithun la nikaha illa biwali, dalil anil wali. Hadis yang berbicara tentang tidak sah pernikahan dengan tanpa wali, menunjukkan bahwasanya wali itu A. Ruknun fin nikah, Al-ba syarat fin nikah, Jim mustahab fin nikah, Dal wajib fin nikah. Ijabah madza ya man hadza? Nadia. Alif Ustaz. Ali. Ruknun fin nikah. Nah, ya rukun dalam pernikahan. Tasi asyar bai'us silah waqtal fitnah la yajuz li'anna menjual senjata tajam di waktu-waktu fitnah tidak diperbolehkan. Kenapa? A. At-tabi' tabi'. Ba. Ad-dararu yuzal. Jim. Al-adah muhakkama. Dal. Al-kharaju bil-dhaman. Mada ya Nurul? Ijabah. Nurul Laili Hadira. Hadir Ustaz. Nah, ijabah mada? Laris Ustaz. Nah, ini berbicara masalah kaidah fikih ya, kaidah fikih. At-tabi' tabi'. Sesuatu yang mengikuti, dia memiliki hukum mengikuti. Contohnya dalam masalah Anda lupa ini. Apakah misalkan gini? Apakah ketika kita beli hewan yang sedang bunting,
itu janinnya ikut terbeli atau tidak. Ya, wallahu alam. Mungkin kaidahnya masalah itu. Anda juga lupa. Yang jelas janinnya dia berada dalam rahim binatang yang kita beli. Mungkin tentang ini. Nah, yang kedua, ad-dararu yuzal. Mudarat harus dihilangkan. Ya. Yang ketiga, al-'ada muhakama, sesuatu yang merupakan adat dan itu sesuai dengan syariat maka menjadi hukum. Kemudian yang keempat adalah kharaju bidhaman. Ini agak lupa tentang apa. Nah, maka jawabannya adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan karena bagaimanapun menjual senjata tajam di waktu-waktu fitnah, misalkan di waktu perang atau di waktu banyak terjadi pembunuhan, maka eh, bukan waktu perang ya, waktu misalkan waktu-waktu banyak terjadi pembunuhan atau misalkan waktu lain, maka tidak boleh. Nah, ar-raqm as-sabi asyar minal adillati syar'iyyah al-mukhtalaf fiha 'inda al-usuliyyin, termasuk dalil-dalil syar'i. Mbak Nurul itu rencana juga ngambil syariah, Mbak Nurul? Aida dulu, Ustaz. Tidak dulu. Nah, minal adillah syar'iyyah al-mukhtalaf fiha 'inda al-usuliyyin, termasuk dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan oleh ahli usul fikih. A. Al-'urf, ba. Qaulus sahabi, jim al-istihsan, dal jami' ma dzukir. Ijabah mada ya habibah? Nggak tahu artinya, Ustaz. Nah, al-ijabah jami' ma dzukir. Al-'uruf, qaulus sahabi, al-istihsan, seluruhnya merupakan dalil yang terjadi perselisihan di kalangan ahli usul apakah menjadi dalil atau tidak. Nah, kita langsung beralih ke soal madah nahwu yang sudah dijadwalkan sama teman-teman ya. Nah, ini soal latihan atau soal tulis dua. Di sini ada madah as-soal nahwu was-sarf. Nah, fadal Mbak siapa nih? Mbak Nadia ya, Mbak Nadia dulu dibaca nomor satu sekaligus dijawab jawabannya. Yaumul Jum'ati yaumun mubarak. Mubarak. eh mudhaf ilaih. Eh, ha? Sahih. Ustaz? Lah, Eh, kita cara membacanya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Idzan mubarak mauqi'uhu madza? oh ya mubarakun. Naat. Na'at. Nah, yaumun mubarak, mubarak adalah sebagai na'at, sebagai sifat untuk kata yaum. Ya, di mana yaumun marfu, maka mubarak juga marfu. Nah, ya, jadi bukan hal, bukan mudhaf ilaih, bukan pula dharar. Nah, raqam tsani ya Nurul. Tafadhal Nurul. Ar-raqam ats-tsani. Wasofa Wasfun. waspun Wasfun fadlatun. fadlatun yubayyin hay'ati sahibihi ta'arifu min
Wasfun fadlah tubayyin hay'ata sahibi. Hal. Suatu sifat ya, yang merupakan kata pelengkap yang menjelaskan kondisi pelakunya. Itu adalah pengertian dari apa? Na'at, hal, tamyiz, atau khobar. Khobar. Kalau khobar dia menghabarkan. Ya. Kalau ini yang dijelaskan adalah hay'ah, kondisi. Hal Ustaz. Hal. Nah, misalkan ya, dalam satu ungkapan, dari Zaidun al-asira qa'iman. Ya. Zaid minum sirup dalam kondisi apa? Berdiri. Maka qa'iman adalah suatu sifat yang menjelaskan keadaan Zaid ketika berdiri, ketika minum, ya, minum sirup ya, dalam keadaan berdiri. Maka qa'iman adalah hal. Nah, next Habibah, fadal. Harakum tali. Qarra Zaidun. Qara'a. Qara'a Zaidun daifahu ikraman lahu ikraman. Apa nada yang salah? Nada yang salah. Benar tani, Mbak. Benar tani, Mbak. Oh, yakri. Benar. Zaidun. Qarra Zaidun daifuhu ikraman lahu ikraman. Ikraman mau Maf'ulun bih. Maf'ulun lahu. maf'ulun lahu. Keterangan apa? Alasan. Yukri. Itu artinya memuliakan. Atau afan, bukan memuliakan. Menjamu. Ya. Qara Zaidun, Zaid menjamu tamunya. Ikraman, untuk memuliakan tamunya tersebut. Maka ikraman adalah maf'ulun lahu. Keterangan alasan. Nah. Rabi' yang fadl huna hadisan Kaila, fadl Kaila. Langsung kita kasih soal. Fadl Kaila nomor 4 dibaca dan langsung dijawab. Oh ya. Hadirah Kaila. Na'am Ustaz. Hadir. Rakam ar-rabi'. Ra'ina wa tujibin. Adal ghaibuna illa Khalidan Man'u istishna Min naw'i istithna'in. Istisna'in. Ijabah mada? Tam musbat, tam manfi, ghairu tam manfiyah, kulluha khata. Mbak Ustaz. Tam manfi. Azunu
ta'rifina anwa' al-istithna ya Kaila? Kaila paham atau pernah tahu macam-macam istithna? Masih itu Ustaz. Masih. Nah, nantakil ila as-saburah syashah. Lah. 6 Ustaz. Teman-teman, kita beralih sebentar ke papan tulis ya. Tadi kita tutup. Kita mau bahas tentang macam-macam istithna. Nah, istithna ringkasnya adalah pengecualian. Pengecualian. Ini bukan istithna dalam konteks apa namanya? Bicara masalah in syi'ta ya. Kalau misalkan kayak mengatakan in syi'ta ya, itu juga disebut istithna, tapi kita bukan bahas masalah itu. Tapi ini adalah istithna yang konteksnya adalah pengecualian. Nah, istithna ada 3. Ada contoh misalkan dakhala at-tullabu illa Zaidan. Yang kedua, ada contoh ma dakhala at-tullabu tulisannya kelihatan nggak Mbak di layar? Manturah ya? Kelihatan Ustaz. Nah, yang ketiga ma dakhala illa Zaidun. Apa ini lama nggak nulis kayak gini jadi kurang lancar lagi. Nah, istithna itu kan pengecualian. Nah, di dalam jumlah yang ada istithna itu ada rukun istithna. Yang pertama adalah mustathna minhu. Jadi di jumlah pertama dakhalatul labu illa Zaidan. At-tullab yang dia status asalnya sebagai fa'il, dakhala fi'il, at-tullabu fa'il, para siswa masuk kecuali Zaid, illa Zaidan, kecuali Zaid yang masuk. Maka at-tullabu selain dia sebagai fa'il, dia adalah sebagai mustathna minhunya, yaitu sesuatu yang diambil dari kata tersebut pengecualian. Kemudian rukun yang kedua yaitu kata illa. Nah ini yang kotak ya, namanya ada istithna. Ada istithna banyak, ada illa, ada siwa dan ghair. Kemudian ada hasya dan qala. Kita masih bicara masalah yang illa. Illa ini ada al-istithna, alat pengecualian. Rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga ini kita kasih ya, bentuk apa ya? Bukan gini ya. Nah, illa Zaidan. Nah, Zaidan ini namanya mustathna. Inilah mustathna yang dikecualikan. Jadi Zaid yang dia juga bagian daripada siswa ya, itu dikecualikan. Semua siswa masuk, tapi yang nggak masuk itu Zaid. Ya, yang nggak masuk Zaid. Maka Zaid adalah mustathna. Dan mustathna hukumnya mansub dalam i'rab. Kecuali nanti mustathna yang lain dengan ghair atau siwa. Dan nanti ada pembahasan tersendiri. Kalau teman-teman mau bahas atau mau baca-baca ya, itu ada di pembahasan nahwu tematik yang buku warna ungu. Itu ada. Nah, istithna yang disebutkan 3 rukunnya ini ya, dan dia berada di dalam jumlah yang bukan negatif, artinya bukan manfi, namanya istithna tam musbat.
musbat atau mujab. Tam itu sempurna. Sempurna apanya? Sempurna rukun istitnanya ada 3. Ada satu, 2, 3. Ya, ini. Ya, maka dikatakan tam. Adapun dikatakan musbat, kenapa kok dikatakan musbat? Karena dia tidak diawali huruf nafi. Dia jumlah positif. Siswa seluruhnya masuk kecuali Zaid. Nah, dia seluruhnya masuk kecuali Zaid. Nah, selesai. Ini jenis pertama. Yang kedua, jenis kedua. Yang kedua sama, istifnanya seluruh rukunnya ada. Ada tulab, ada illa, ada tulisna. Kemudian ketiga ada kata Zaid juga. Hanya saja, ini kan tadi ya, ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini juga tam. Tam. Cuma dia manfi, dinegatifkan. Kalau istilahnya gini ya, di kita kan ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Saya membaca, itu positif. Saya tidak membaca, itu negatif. Nah, di bahasa Arab tuh ada namanya musbat sama manfi. Nah, kalau musbat itu positif, nah kalau manfi itu negatif. Nah, berarti tam manfi. Tandanya apa? Tandanya gampang, di awal ini. Di awal 5 di depannya. Nih, ya, ya. Ini gini. 5 yang dicoret-coret ya. Ini menafikan jumlah tersebut. Dan kalau nanti film kayak madakhulatullah, berarti maknanya apa? Siswa-siswa tidak pada masuk kecuali Zaid. Yang masuk hanya Zaid. Sama yang jumlah pertama beda artinya. Yang pertama, seluruh siswa masuk kecuali Zaid. Berarti yang ghaib adalah Zaid. Yang kedua, madakhulatullah ila Zaid, dan seluruh siswa apa namanya? Ghaib, absen, yang hadir hanya Zaid saja. Nah, yang seperti ini namanya tam manfi. Tam, tam karena memang rukun istilahnya lengkap, negatif dengan huruf ma. Ini tam manfi. Ya, walaupun untuk yang tam manfi ini ada hukum kedua, yaitu dia boleh dibaca zaidun, boleh dibaca seperti itu. Mada khalatullahu illa zaidun boleh, karena i'rabnya bisa mengikuti mustafna minhunya. Alias kalau mau di i'rab dia adalah badal, alal badaliyah, sebagai badal. Atau boleh juga masuk sebagai mustafna, boleh masuk sebagai mustafna. Sudah selesai. Yang pertama tam mutbat, yang kedua tam manfi. Nah, yang ketiga, akhwat. Yang ketiga inilah yang kita sebut mufarrag. Istitsna apa namanya? Istitsna mufarrag. Nah, yang mufarrag inilah yang disebut rukunnya itu hanya ada nih. Ada tulis istitsna illa sama mustafnanya, tetapi nggak ada mustafna minhunya. Gimana cara terjemahnya? Ma dakhala illa Zaidun. Tidak ada yang masuk kecuali Zaid. Berarti yang masuk hanya Zaid saja. Bedanya sama yang kedua, minumnya masih disebut. Tapi yang ketiga, dia jumlahnya manfi juga, tetapi mustahna minhunya hilang. Maka namanya istitsna mufarrag. Dia juga berupa minhunya, bedanya sama yang kedua karena nggak ada mustahna minhunya, maka diistilahkan dengan mufarrag. Ya. Istitsna mufarrag. Dan i'rabnya untuk Zaidun, kenapa dia nggak boleh masuk, malah harus dibaca Zaidun? Maka itu karena dia i'rabnya adalah sebagai fa'il. Jadi kan maknanya ma dakhala ila Zaidun berarti dakhala Zaidun gitu kan. Ma dakhala ila Zaidun kan tidak ada yang masuk kecuali Zaid. Berarti Zaid masuk kan? Berarti kan maknanya gini, dakhala Zaidun, Zaid masuk gitu. Seperti itu. Misalkan contoh lain, ma zahaba illa Sa'idun. Ya, maka Sa'id adalah fa'il. Itu kalau yang marfu. Kalau yang masuk misalkan contoh, kita beralih ke papan mana tadi penanya? Kok kagok ya, lama nggak pakai papan tulis. Ke papan berikutnya. Bentar, caranya ya. Gimana Mbak Yana? Lupa caranya.
Oh ini apa nih? Oh, ini. Oh, Page kedua. Nah, ya. Kita contohkan istisna mufarrag dengan yang lain. Dengan i'rab lain misalkan. Ma qara'a Zaidun. Ya, untuk lama tulis juga jelek juga tulisannya. Ma qara'a Zaidun illa safhatan. Nah, Zaid tidak membaca kecuali satu halaman saja. Maka safhatan dia masuk sebagai maf'ul bih. Ini juga istisnanya istisna mufarrag karena hanya ada illa sama mustathna saja. Enggak ada mustathna minhunya, ya. Masalahnya kalau lain cerita kalau misalkan dikatakan ma qara'a Zaidun al-kitaba illa safhatan. Zaid tidak membaca buku itu kecuali satu halaman. Maka namanya istam manfi. Tapi kalau safhat ma qara'a Zaidun illa safhatan, safhatan inilah yang disebut maf'ulun bihi. Maf'ulun. Kalau majrur berarti contoh misalkan ma nadhartu atau misalkan gini. Hmm, ma nadhartu illa illa misalkan apa? Apa ya? Kalau ini agak susah. Ma nadhartu illa ilal jabali misalkan. Tapi kayak itu kurang tepat ya. Anak agak susah kalau yang majrur. Yang jelas bagaimana istitna mufarraq itu ketika mustathna minhunya tidak disebutkan alias rukunnya kurang satu itu mustathna minhu. Nah, ini seperti itu ya tentang mustathna istitna. Kemudian pelajaran istitna yang ingin kita sampaikan yang lain adalah tentang istitna muttasil dan istitna munqati. Contoh. Contoh yang sebelumnya yang sudah kita bahas dakhalat tulabu ila zaitun. Zaid misalkan gini. Dakhala at-tullabu ila zaitun. Ini kayak ada dua kemungkinan tulisannya jelek. Mungkin karena ini papannya lama kegesek-gesek ya. Banyak debunya. Kemudian ada lagi dakhala at-tullabu illal mudarris. Yang pertama, dakhala at-tullabu illa zaidan. Dan fadl Nurul. Para siswa masuk kecuali Zaid. Nah, di sini namanya istitsna muttasil. Istitsna muttasil. Zaid bagian daripada siswa. Adapun dakhalatul labu illal mudarrisa, para siswa masuk kecuali Pak Guru. Maka ini namanya istitsna munqati. Istitsna munqati. Ya. Artinya yang dikecualikan itu bukan bagian daripada yang diambil pengecualian. Kalau Zaid dia siswa, maka atulab masih nyambung sama-sama siswa dengan Zaid. Para siswa dan dia juga masuk bagian daripada mereka. Adapun dakhalatul labu illal mudarrisa, mudarris bukan siswa. Maka nama istitsna munqati. Nah ini. Jadi kalau mau kita kasih tanda ya, al-mudarris ini bukan bagian tulab. Adapun yang contoh pertama Zaid ini dia bagian daripada tulab. Makanya di dalam ayat fasajadal malaikatu kulluhum majma'un illa iblis. Ya. Kecuali iblis gak mau sujud kepada Adam. Ya, sebagian ulama mengatakan iblis adalah kelompok malaikat. Cuma karena dia karena saking solehnya kemudian dia sombong, akhirnya dia dikeluarkan dari golongan malaikat. Makanya ada pendapat mengatakan iblis adalah golongan malaikat. Karena berdasarkan pengertian istitsna. Cuma istitsnanya ada yang mutasil. Nah, akhirnya pendapat ini dibantah. Iblis itu bukan malaikat, tapi dari golongan jin. Karena iblis sendiri mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan malaikat, kita tahu dalam hadis, khuliqat min nur, diciptakan dari cahaya. Beda jenis. Maka apa yang ada di ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, itu namanya istitsna munqati. Seperti halnya ini, dakhalatul labu illal mudarrisa. Di mana mudarris bukan bagian daripada at-tullab. Nah, oke. Selesai, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya, insyaallah ya. Kita beralih lagi ke apa namanya? Dars. Nah, idzan ijabah madza ya Kaila? Adal ghaibuna ila khalidan. Now istitna madza? Al-jim Ustaz. Hmm? Adal Tam musbat. ghaibuna. Gimana? Tam musbat. Tam musbat. Nah, tam karena rukun istitnanya ada semua, yaitu al-ghaibun, kemudian illa, kemudian khalid. Kemudian musbat karena dia dalam jumlah musbatah alias kalimat positif. Mananya anak-anak yang gaib semuanya balik kecuali Khalid. Khalid masih belum pulang ya. Belum hadir. Nah, dan tam musbat. Nah, Fadl, next ya Nadia nomor 5. Nah, Nadia. Ada ya, ya jelas hemat aja. Kan aku lagi duduk. Nadia ini Nadia. Oh, naam Ustaz. Nanti Fadl. Iqra. Duduk. Ting. Subhanallah min sigati ta'ajjub. Hadza ana lam arif Ustaz. Nah, Ana juga belum baca ini. Ana coba search di Google ya. Eh, Subhanallah. Ini masuknya ta'ajub model apa namanya sama'i ya. Sama'iyah. Nah, ini kalau teman-teman dapat soal seperti ini ya. Subhanallah itu dia termasuk uslub kekaguman tapi yang jenisnya sama'iyah ya, sama'iyah. Adapun qiyasi ya, seperti ungkapan misalkan ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit itu. Itu contoh qiyasiyah. Tapi kalau yang sama'iyah contohnya ini, subhanallah. Atau contoh yang lain misalkan ya Allah lil muslimin. Ya Allah lil muslimin. Adapun yang berikutnya sinaiyah sama satu lagi nih amiyah kurang paham. Nah, kita lewat aja. Cuma nanti kalau teman-teman dapat ini subhanallah, kita jawabnya jangan ragu sama iya. Nah, Fadl Habibah, rakam sadis. Kau ke Muslim Indonesia
lam yadhhabu ilal haji fi hadzal am ma'alamatu i'rab yadhhabu hmm, al-waw. Wow. Mm. Muslimu Indonesia lam yadhhabu ilal haji fi hadzal 'am. Ma 'alamatu i'rabu yadhhabu. Yadhhabu asluhu madha habiba? Sukun Ustaz. Hmm? Kunun. Hadfun? Nun. Hadfun nun. Nah. Jadi af'alul khamsah seperti yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabani, tadhhabina, dan satu lagi tadhhabuna itu adalah fiil-fiil dengan 5 pola yang diketahui itu seluruhnya kalau dia mansub atau majzum di contoh soal nomor 6 ini dia majzum dengan lam. Muslimu Indonesia, orang-orang muslim Indonesia lam yadhhabu tidak berangkat ilal haji menuju ibadah haji fi hadal am pada tahun ini ya. Ma'alamati i'rab tanda i'rabnya apa? Maka tanda i'rabnya adalah hadzfun nun ya, membuang huruf nun karena yadhabu asalnya yadhabuna. Ya, adapun alif yang datang setelah yadhabu itu namanya al-alifu al-fariqah. Alif fariqah agar dia tidak dikira kata yang bersatu dengan kata berikutnya. Ya. Jadi namanya fariqah kan memisahkan antara kata yadhabu dengan kata ila. Ya, jadi fungsinya itu. Ya, asalnya yadhabuna. Cuma karena dia majzum dengan adanya lam, ya maka dia dibuanglah nunnya dan itulah tanda jazmnya khadfun nun. Dan teman-teman ya, sebagai informasi, lam ini kalau kita terjemahkan artinya bukan belum, ya, tetapi artinya tidak. Tidak. Ya. Kalau yang di dalam bahasa Arab yang memiliki arti belum, itu adalah lama. Jadi misalkan dalam sebuah kelas, fulan tidak datang. Atau misalkan fulanah tidak datang. Maka kita katakan lam lam ta'ti fulanah. Tapi kalau fulanah belum datang, lamma ta'ti fulanah. Gitu. Bedanya lam sama lam. Kalau lam memang dinafikan, tidak. Ya, tidak ada. Kalau lama, berarti artinya belum. Nanti lain lagi ada lama yang masuk pada fi'il madhi. Maka lama yang masuk pada fi'il madhi artinya bukan belum, tetapi artinya tatkala. Jadi di sini nanti beda. Misalkan lama ta'ti fulana, artinya fulana belum datang. Tapi kalau lama atatil fulana, maknanya apa? Tatkala fulana telah datang, bla 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 dan seterusnya. Kalau yang lama masuk ke fi'il madhi jenisnya isim, adapun lama yang masuk ke fi'il mudhari itu jenisnya harf. Nah, next raqam sabi. Uh, tadi barusan tadi siapa ya? Gimana Ustaz? Ya, barusan yang jawab tadi siapa nomor 6? Nomor 5. Enggak, yang nomor 6 tadi siapa yang baca tadi? Habibah Ustaz. Habibah, fadal. Berarti next Nadia. Fadal, Nadia Boyolali. Fadal, raqam sabi. Fi'lu intasara min wazni Intasara di atas wazan apa? Ifta'ala, infa'ala, atau tafa'ala, atau if'ala. ifta'ala If, sama ifta'ala atau infa'ala? ifta'ala Ifta'ala, Masya baik Allah. Nah, enggak terkecoh ya. Nah, intasara ala wazan ifta'ala. Asalnya adalah kata nasara. Walaupun dia mirip-mirip infa'ala, sama-sama in, tapi nggak ada fi'il tasara, nggak ada. Ya.
Sebagaimana fi'il intaqala, ya kalau kita nggak terkecoh atau kalau seorang terkecoh dengan ini, maka dia akan menjawab intaqala ala wazn infa'ala, padahal bukan. Intaqala ala wazn ifta'ala, asalnya naqala. Nah, thumma tsamin. Ustaz, izin tanya, Nah, cara untuk eh, mengamatinya, perbedaannya dari misalnya ini masuk ke infala sama iftala, gimana Ustaz? dari akar katanya. Misalkan tadi intasoro ya, ini yang dari yang kelihatan aja di layar. Oke, intasoro. Kalau kita anggap infa'ala, berarti kan dia huruf tambahnya alif sama nun. Ya kan? Alif sama nun. Terus nanti hasil ketika alif dan nun dibuang, jadinya tasoro. Ada nggak fil bunyi tasoro? Gak ada. Tidak ada. Maka kita coret. Nah, sekarang tinggal ifta'ala. Kalau tafa'ala sama ifa'ala sudah jauh. Ya. Kemudian ifta'ala. Kalau ifta'ala huruf tambahnya alif dan ta. Adapun huruf aslinya fa'ilam. Infa'ala juga aslinya fa'ilam. Nah, maka kalau ifta'ala, kalau alif dan ta dibuang, maka hasilnya nasoro. Apa arti nasoro? Menolong. Menolong. Maka kita simpulkan bahwasanya intasara asluhu nasara dan dia tepat di atas wazan ifta'ala. Seperti tadi intaqala ya. Intaqala kalau misalkan kita buang alif dan nun maka jadi takola. Takola nggak ada artinya. Tapi kalau yang kita buang alif dan ta maka menjadi nakola. Ya artinya memindahkan. Nah, kalau intaqala berpindah, maka intaqala ala wazan ifta'ala. Sebaliknya misalkan kita lihat intolako, ya, intolako. Ya, kalau kita buang alif dan nunnya menjadi tolako, ya, maka dia tepat dikatakan wazan infa'ala, intolako, infa'ala. Tapi kalau dibuang toknya, nalako, ya, gak ada artinya. Seperti misalkan in kosama, kalau kita buang alif dan nun, dia masih bisa punya arti kosama, ya. Maka dia atas wazan infa'ala, tapi kalau dibuang alif dan koknya nggak mungkin. Nah sama, nggak ada artinya. Nah, next rokem tamin. Fadl ya hadaman hadithan. Dari hana dia ya syara. Fadl. Nah, Ustaz. Hana dia Khirija MMK itu. Baik, Ustaz. Alumni MMK juga. Oh, enggak, Ustaz. Saya Hidayatun aja. Oh, gitu. Ini yang ngambil idari juga. Ya, insya Allah sama Nuzul, Ustaz. Nah, Mana dia juga. Fadl takra ya takra ini ya hana dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ma i'rab jumlat lati tatahut. Ini dijawab Ustaz. Nah, i'rab jumlah yang ada garis bawahnya itu apa? Hal, na'at, khobar, atau la mahalla laha minal i'rab. Yang berenang jagalah dan keluarga dari api neraka yang maksudnya hal ya Ustaz. Bukan. Naat. Na'at. Ijabah na'at. Jadi gini. Ini sebenarnya kalau mau dijelaskan agak panjang lebar, nanti takutnya kalau sebagian nggak paham. Jadi inti permasalahan, kalau ada jumlah terletak setelah isim ma'rifah, maka dia hal. Tetapi kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, dia adalah na'at. Ini kaidah. Saya ulang. Al-jumlah ba'dal ma'rifah ahwal. Al-jumlah ba'dan nakirah sifat. Ya. Jumlah yang terletak, jumlah itu kan rangkaian daripada kata-kata ya. Kalau terletak setelah isim ma'rifah, itu statusnya adalah hal. Tapi kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, itu statusnya adalah na'at. Sekarang Ana mau tanya sama teman-teman. Kalimah naron, ini nakirah atau ma'rifah?
Nakiro. Hmm? Ada tanwinnya Pak Arifin, Ustaz. Apa, Mbak? Naron kan ada tanwinnya. Heeh. Berarti ma'rifah. Kebalik ya. Kalau dia bertanwin, langsung simpulkan bahwa dia nakirah. Nakiro. Gitu ya. Kecuali yang memang dia adalah jenisnya alam. Ya, jenisnya alam. Seperti nama orang, Zaidun, kemudian Sa'idun, tanwin-tanwin, tapi dia ma'rifah. Tapi kalau naron, ya ini masih isim umum. Ya, maka dia adalah nakirah. Tapi kalau an-nara, baru nanti dia ma'rifah karena ada alnya. Ya. Kalau naron dia nakirah. Sehingga waquduhan nas wal hijarah, i'rabnya adalah na'at. Ini kaidah aja. Ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita belajar dasar hal sama dasar na'at, mungkin belum nemu ini. Tapi kalau kita sudah misalkan lewat, udah misalkan lebih dalam belajar masing-masing itu, maka kaidah ini akan insya Allah diketahui. Bahwasanya al-jumlah, kalau ada jumlah terletak setelah isim ma'rifah, itu adalah hal. Kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, adalah sifat. Contohnya gini. Uh, contohnya gini ya. Ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Mbak Hanadia, rajulan ma'rifah atau nakirah? Ra'aitu rajulan nakiro. Hmm? Tadi apa Ustaz apa? Ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Rajulan kan ada tanwinnya berarti nakiro. Nakirah. Sekarang ra'aitu rajula. Aku melihat laki-laki itu. Ra'aitu rajula ada alif lamnya Ustaz berarti ma'rifah. Ma'rifah. Nah, sekarang kita letakkan jumlah mufidah di belakangnya. Misalkan kita kasih contoh. Nah, teman-teman bisa bayangkan semuanya. Bisa, pokoknya di awang-awang aja. Ini mau ke papan tulis, takut kelamaannya papan tulis dulu. Kita kasih jumlah di belakang masing-masing tadi, ra'aitu rajulan sama ra'aitu rajula. Misalkan jumlah bunyinya tola jismuhu. Tola artinya tinggi, jismuhu artinya tubuhnya, tola jismu badannya tinggi. Ini kita letakkan di masing-masing jumlah yang barusan kita sebutkan. Sehingga bunyinya ra'aitu rajulan tola jismuhu dan ra'aitu rajula tola jismuhu. Nah, yang pertama, ra'aitu rajulan tola jismuhu. Hanadia, itu hal atau na'at? Yang pertama naat. Na'at. Next, yang kedua, ra'aitu rajula tola jismuhu. Tola jismuhu na'at atau hal? Hal. Hal. Nah, karena tola jismuhu yang kedua terletak setelah isim ma'rifah. Hakada. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada contoh jumlah terletak setelah apakah dia nakir atau ma'rifah, maka simpulkan apakah dia hal atau na'at. Dan nggak khobar, nggak lain. Nah, next. Ustaz, tapi tadi artinya tetap sama ya Ustaz? Artinya sama, artinya beda. Kalau yang jumlahnya artinya sama, tinggi badannya, cuma yang nakir sama ma'rifah itu beda. Jadi gini, sebetulnya ma'rifah sama nakir kan, ma'rifah kan sudah ditakyin orangnya, sudah ditakyin sesuatunya sudah jelas. Ma'rifah, kan namanya juga ma'rifah kan, diketahui. Tapi kalau nakirah itu masih bersifat umum. Misalkan ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki. Yang diajak ngomong nggak tahu laki-laki yang mana. Ya. Tapi kalau ra'aitu rajula, aku telah melihat laki-laki itu tuh yang itu, nah yang itu misalkan. Dia nunjuk. Maka yang diajak ngomong sudah mudeng. Oh, udah dijelas orang. Oh, si fulan gitu. Itu bedanya ma'rifah sama nakirah. Mafhum insyaallah enggak? Nah, Ustaz, Nah, nafadhal kailah raqam tasya. نعم التاسع ذهبت فاطمة إلى الجامعة ما نوع في ذهبت Jamiatu, jamiata, jamiati. إلى الجامعة Nah, nah.
jenis tak yang dikata dhahabat namanya tak apa? Ta'u ta ta'ul fa'il Ustaz. Fa'il. Mbak Kaila bisa tasrif dhahaba sampai dhahabna? Boleh coba di tasrif dhahaba dhahabu. Naam Atau Ustaz. Kaila? Hah? Naam. Dhahaba dhahabu dhahabu. Tuma? Dahab dhahabu dhahabat dhahabna dhahabta dhahabat Dhahabna. dhahabata dhahabna dhahabta dhahabatuma dhahabatum dhahabati dhahabatuma dhahabatunna dhahabatu dhahabna. Nah, di mana letak ta'ul fa'il di dalam rangkaian tasrifan tadi? Nah, Nah, Mbak Kaila, ta'ul fa'il itu hanya ada pada dhamir anta sampai ana. Dan dia yang paling banyak. Dari dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dan dhahabtu, itu semuanya ta'ul fa'il. Cuma ada yang ta'ul fa'il tok, tapi ada juga yang bersambung dengan alamatul jama' seperti dhahabtum, maka mim namanya alamatul jama', kemudian dhahabtunna, ini ya, apa namanya? Ini juga alamatul jama' kalau nggak salah, atau nunis, bukan nunis, wah, jelas alamatul jama' untuk muannats. Kemudian dhahabtuma ada aliful lain, tapi diawali dulu dengan ta'ul fa'il. Bukan aliful lain kalau nggak salah. Kalau aliful itu di fi'il mudhari. Kemudian dhahabtu. Nah, itu ta'ul fa'il di situ. Adapun dhahabat, tak yang ada di dhahabat Fatimah, tak yang ada di sini namanya adalah ta'u at-ta'nits. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman pahami dengan baik. Fi'il yang dia untuk mu'annats dhamir hiya atau orang ketiga. Di sini kan Fatimah orang ketiga sedang dibicarakan kan? Bukan orang kedua, bukan diajak bicara, bukan juga yang berbicara. Fatimah pergi atau berangkat. Fatimah mu'annats. Nah, Fatimah mu'annats itu tanda mu'annatsnya dengan ta'ut ta'nits marbutah. Mana marbutah ya Kaila? Mana? yang di akhir ya Ustaz. Iya, di kata Fatimah ta'ut ta'nits marbutah. Arti marbutah apa? Kenapa dia namakan marbutah? Karena dia diikat, marbut. Nah, itu berlaku untuk tanda mu'annats kalimat jenis isim. Fatimah isim. Dan zahaba, karena dia juga fi'ilnya dipakai untuk isim mu'annats Fatimah, maka fi'ilnya harus ada tanda mu'annats. Maka dia disambung dengan namanya ta'ut ta'nits. Cuma ta'ut ta'nitsnya dia maftuhah. Dan itu berlaku untuk kata jenis fi'il. Jadi kesimpulannya ta'ut ta'nits ada dua, ya.
ta muannas yang merupakan tanda muannas ada dua. Ada yang maftuhah. Maftuh kan terbuka ya, maftuhah terbuka. Maksudnya bentuknya kayak gitu, kebuka, dia nggak diikat, ada dua titik di atasnya. Itu namanya ta'utan maftuhah. Itu berlaku untuk fiil. Sehingga zahabat, nasorat, ghosalat, akalat, syaribat, ja'at, dan seterusnya. Itu disambung dengan ta'ut ta'nits maftuhah. Fiil-fiil semuanya. Adapun yang kedua yaitu ta'ut ta'nits, tanda mu'annas juga, tapi dia marbut, diikat, bentuknya bulat. Ya. Kalau ditulis bersambung maka kayak Fatimah seperti itu. Intinya dia diikat, nggak kebuka, nggak kebuka. Kemudian ada dua titik di atasnya. Makanya kalau kita cari di rangkaian huruf hijaiyah, ta ta'nits marbutoh nggak ditemukan, karena dia sebetulnya hakikatnya adalah ta itu sendiri. Cuma ada kalanya dia dibuka, ada kalanya diikat. Gitu. Kalau sudah diikat namanya marbutoh, kalau dibuka namanya maftuhah. Nah kalau yang marbutoh itu untuk jenis kalimat jenis isim, Fatimah, Aisyah, misalkan lagi, dan seterusnya. Mudarrisah, Talibah, Jami'ah, Madrasah, itu namanya ta'u ta'nits marbutoh. Nah, idzan ijabah mada ya Kaila? Ta'u Ta'u ta'nis. ta'u ta'nits. Nah, Ustaz, apa ar-raqam al-ashir. izin bertanya Ustaz, yang tadomir itu yang Nah, fadal. gimana? Yang tak domir itu seperti apa? Tak domir. Ya. Oh ini ya. Jadi gini, ta'u domir ini lebih kepada nama lain daripada ta'ul fa'il, sama aja. Ya. Jadi ta'tumatum titumatun. Nah, itu ta'ul fa'il, ta'u domir gitu. Cuma di sini kan mungkin pembuat soal nyari istilah yang agak mengecoh, itu udah ta'u domir satu istilah sendiri, ta'ul fa'ilah juga satu istilah sendiri dan hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Mafhum? Nama Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Fadl ashir. Apa ya? Jadi Kaila mana? Yang terakhir ya, nomor 10. Ya, kita kasih ke Hanadia lagi. Fadl Hanadia. Wafa min nau'il ajwaf. Ajwaf. Nah, karena ada huruf ilat. Ya, coba posisi huruf ilah jadi mana ya Hanadia, Wafa? Dua. Nah, posisinya Wa di mana? Di fa fiil, di ain fiil atau di lam fiil? di ada dua ya Ustaz, dua di fa sama lam. Nah, ada dua. Berarti namanya apa? Berarti namanya apa? Lafif, fiil. Lafi. Lafif. Lafif. Ya. Kalau ajwaf di mana ajwaf? Ajwaf Di di ain, tengah. di tengah. Seperti kata apa? Ba, ba'a. Nah, atau seperti kata qala, nama, tofa, dan ya seterusnya. Nah, sebelum kita tutup ya, karena sudah jam 8 lewat, insya Allah Anda mau sampaikan satu materi tambahan. Kita akan papat dulu sebentar. Terkait nomor 10 ini, untuk merujuk aja buat teman-teman ya. Sebentar. Fiil ditinjau dari jenis huruf atau usulul kalimah yang menyusunnya itu ada dua. Fiil ada namanya fiil sahih, ada namanya fiil mu'tal. Sebelum lanjut, huruf ilah itu ada berapa? Mbak Habibah, huruf ilah ada berapa, Mbak?
Dua Ustaz. Ada berapa? Ilah ada dua. Apa aja itu? Amalia sama Samsia. Itu namanya al ya. Alif lam kemudian samsia. Nah, Mbak Habibah dan teman-teman semua, huruf illah itu ada 3 huruf berikut ya Mbak ya. Ada alif, ada wawu, ada ya. Apa aja Ada Mbak waw, Habibah? ada ya, ada alif, Ada alif. alif waw Ya, ya. ini 3 huruf ini kadang dia bisa sebagai huruf ilah, kadang juga disebut huruf mat, sesuai fungsinya. Kalau huruf mat berarti untuk memanjangkan harokat yang sesuai. Al-alif sakinah, al-maftuh ma qablaha, al-wawu sakinah, al-madmum ma qablaha, al-ya sakinah, al-maksur ma qablaha itu namanya huruf mat. Tapi kalau a, waw, i, dan ya dalam konteks huruf ilah di sini nanti kita lihat. Jadi gini, sahih itu fiil yang tanpa huruf ilah. Adapun mu'tal fiil yang ada komposisi huruf ilah. Apakah alif ataukah wawu atau ya. Makanya dinamakan mu'tal. Mu'tal diambil dari kata illah. Selesai. Nah, masing-masing ini ada mahmus. Kemudian ada juga mudha'af. Mahmus, mudha'af. Mahmus diambil dari kata hamzah. Contohnya ini anak tulis saja. Hamzah kayak gini ya, kepalanya ain. Hamzah. Adapun mudha'af adalah huruf kembar dan itu ditandai dengan tasydid. Hurufnya sama disatukan dengan tasydid. Nah, contoh contoh mahmus dari kelompok sahih ada misalkan contohnya kata akala. Akala. Adapun mahmus dari kelompok mu'tal contohnya kata ja'a. Mbak Nadia, kata akala ada huruf ilahnya tidak? Ada Ustaz. Akala, akala. Alif. Alif beda sama hamzah. Tidak ada Akala Ustaz. itu Oh, 6. Tidak ada. tidak ada. Nah, ada hamzahnya tidak? Tidak. Ada hamzahnya tidak? Ada. Ada. Nah, berarti akala ini fi'il mahmus kelompok sahih atau mu'tal Mbak Nadia? Kaifa Ustaz, afwan. Akala mahmus, ada hamzahnya. Dikatakan mahmus. Mahmus diambil dari kata hamzah. Nah, karena dia nggak ada huruf ilahnya, dia kelompok sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih. Nah, Mbak Hanadia. Mbak Hanadia. Ja'a. Ada hamzahnya tidak? Ada Ustaz. Ada. Terletak di lam fi'il. Ada huruf ilahnya tidak? Ada. Ada. Itu huruf apa? Alif. Huruf alif. Terletak di mana? Di Tengah. tengah. Ain fi'il. Jadi istilahnya ain fi'il, lam fi'il, dan fa fi'il. Ya. Fa fi'il dulu, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, karena dia ada hamzahnya, maka dia mahmus. Dan karena dia ada alifnya, maka dia kelompok mu'tal. Selesai. Next. Kemudian kita lihat yang lain. Mudha'af contohnya kata yang sahih contohnya kata madda. Yang mu'tal contohnya kata wadda. Madda ada huruf kembar dengan tasdid. Huruf apa itu Mbak Kaila? Madda Ustaz. Nah, huruf kembarnya apa itu? Huruf apa namanya? Yang dikasih tasdid itu huruf apa namanya? Dal Ustaz. Huruf dal. Huruf dal. Dikatakan mudha'af kalau ada huruf kembarnya. Dan di situ ada huruf dal.
Terus madda, pertanyaan berikutnya, ada huruf illahnya tidak? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Sehingga dia mudha'af kelompok apa? Mu'tal atau sahih? Sahih, Ustaz. Kelompok sahih. Kelompok sahih. Kemudian apa kok jadi sebentar, error nih kabarnya. Nah, kemudian wadda. Siapa yang belum ditanya? Habibah, wadda. Wadda ada huruf illahnya nggak, Habibah? Nggak ada, Ustaz. Wadda, wadda. Wadda. Heeh. Wadda. Wadda. Kayaknya nggak ada deh. Cek lagi. Huruf illah nggak ada alif, wawu, panjang. dan ya. Iya deh, ada, Ustaz. Ada. Wadda, ya. Nah, dia juga ada huruf kembarnya sehingga dikatakan mudha'af. Maka dia wadda ini masuknya mudha'af sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal. Nah, selesai. Sudah selesai sampai sini ya. Sudah paham. Baik sahih maupun mu'tal ada mahmusnya dan mudha'afnya. Cuma nanti dilihat kalau ada huruf illah maka kategorikan mu'tal, dan kalau nggak ada huruf illah maka dia sahih. Nah, kemudian bicara masalah mu'tal, nah ini teman-teman ya. Bicara masalah mu'tal, kita tarik ke sini ya. Itu ada 5. Dilihat dari posisi huruf illah. Apakah di fa fi'il, apakah di lam fi'il, atau di ain fi'il. Yang pertama istilahnya misal. Yang kedua ajwaf. Yang ketiga naqis. Yang keempat lafif. Dan lafif ini ada yang makrun, ada yang mafruq. Mafruq. Ini berdasarkan posisi ini. Fa, a, bikin mu'tal. Berarti mau nggak mau ada huruf ilahnya. Nah, adapun misal itu adalah huruf illah. Fi'il yang huruf illahnya ada di fa fi'il, di fa fi'il. Contohnya wa ada, ya. Contohnya wa ada. Contoh lain wasola. Contoh lain wazana dan seterusnya. Kemudian adapun ajwaf huruf illahnya posisinya ada di ain fi'il. Contohnya qala. Ya. Kan urutannya gitu ya, fa'in lam dan seterusnya. Maka ajwaf contohnya qala. Kemudian naqis posisi huruf illahnya ada di lam fi'il terakhir, yaitu contohnya sa'a. Yaitu huruf alif, alif bengkok, alif bengkok di lam fi'il. Adapun lafif huruf illahnya double, cuma dia terbagi 2. Ada yang makrun, makrun itu kan bergandengan, maka diurut, yaitu di ain dan lam fi'il, seperti misalkan syawa. Yaitu apa kok syawa? Ini yang terakhir enggak ada katanya. Syawa, waw dan alif di akhir. Ini namanya lafif, double huruf illah, cuma posisinya urut. Adapun mafruq terpisah, yaitu terpisah dengan huruf sahih. Ya. Seperti misalkan contohnya tadi wafa. Nah ini di soal tadi ya, wafa. Huruf ilahnya waw dan alif terpisah dengan fa yang merupakan huruf sahih. Nah, ada fi'il bunyinya nama. Nama ini fi'il mu'tal jenis apa, Kaila? Nama. Ya namu. Ajwaf, Ustaz. Ajwa. Kemudian ada jaro, yajri. Fi'il mu'tal jenis apa, Habibah? Ro-nya panjang, Ustaz. Apa? Ro-nya panjang. Iya, panjang dengan alif. Jaro, yajri. Nakis. Naqis. Posisinya di lam fi'il. Nah, ada contoh
Wajaba itu fi'il mu'tal jenis apa ya Nadia? Nadia Boyolali. Misal, Ustaz. Misal, nah, wajaba. Nah, terakhir ada contoh fi'il bunyinya waqa yaqi. Itu jenis apa ya Hanadia? Mu'tal jenis apa? Waqa yaqi. Wako yakin. Wako. Qa Lafif. lafif. Lafif yang makrun atau mafruq? Mafruk. Mafruq. Nah, mumtazah semuanya ya. Jadi itu contoh-contoh fi'il dilihat dari posisi huruf illah. Nah, yang terakhir. Ketika ada fi'il, nah ini anak kasih coba coret warna apa ya? Warna hitam aja ya di sini ya. Ketika ada fi'il tidak ada hamzahnya, tidak adanya, dah bersih dari huruf illah, bersih dari huruf kembar, bersih dari huruf hamzah, itulah yang kita sebut dengan fi'il salim. Ya, seperti contoh kata, misalkan yang sering kita temukan, doroba, jalasa, ghosala, fataha, dan kebanyakan fi'il, ya, banyak fi'il, misalkan dakola, koroja, naldoro, ya, itu adalah fi'il yang nggak ada hamzahnya, nggak ada huruf kembarnya, dan nggak ada huruf ilahnya. Itu disebut fi'il salim. Ya. Dikatakan salim artinya selamat, ya selamat dari huruf kembar, selamat dari hamzah, selamat dari huruf ilah, maka disebut salim. Memang umumnya sering dikatakan fi'il sahih. Namun kalau lebih mengerucut lagi spesifik, kenapa kok sampai disebut salim? Artinya dia memang nggak ada huruf ilahnya, nggak ada huruf kembarnya, dan nggak ada hamzah. Nah, sampai sini akhwat materi penutup untuk pertemuan pagi hari ini tentang apa namanya fiil ditinjau dari usulul kalimah. Nah, akhirnya yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari diri saya dan syaitan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, teman-teman tetap semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan barakallahu.